Dan dia akan berhasil. Tentu saja, sebab jika di kediaman Gunung Moria itu sendiri tidak ada gelanggang-gelanggang olahraga dari Yasen yang fasik, pada kenyataan sebenarnya gelanggang-gelanggang olahraga itu ada dalam hati penduduk gunung, yang demi kebebasan bersedia untuk menjual apa yang bernilai jauh lebih dari sebidang tanah, yakni hati nurani mereka sendiri. Buah-buah dari kesesatan lama masih dapat terlihat, dan dia yang punya mata untuk melihat, dapat melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di mana seharusnya ada cinta kasih, kemurnian, keadilan, kebaikan dan agama kudus yang kuat. Tetapi jika buah-buah itu sudah menjadi penyebab kegentaran, maka buah-buah dari benih-benih mereka tidak hanya akan menyebabkan kegentaran, melainkan malapetaka dari Allah. Dan inilah nubuat yang sebenarnya. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa dia yang secara licik mendapatkan kedudukan dan kepercayaan, melalui sarana tipu daya, akan menyerahkan ke dalam tangan para musuhnya, sebagai ganti uang. Sang imam besar sejati, diperdayakan oleh pernyataan kasih dan dihantarkan kepada para algojonya dengan suatu tindakan kasih, ia, sang imam besar sejati, akan dibunuh tanpa mengindahkan keadilan. Dakwaan-dakwaan apakah yang akan dibuat untuk melawan Kristus? Sebab aku tengah berbicara mengenai diriku sendiri, demi membenarkan hak untuk membunuhnya. Takdir apakah yang akan disediakan bagi mereka yang melakukannya? Takdir keadilan segera yang mengerikan. Bukan suatu takdir individual, melainkan suatu takdir bersama bagi kaki tangan si pengkhianat. Suatu takdir yang lebih jauh dan bahkan lebih mengerikan dari takdir orang itu yang sesal mendalamnya akan mendorongnya untuk memahkotai jiwa setaninya dengan melakukan suatu kejahatan final atas dirinya sendiri. Sebab yang itu akan berakhir dalam sekejap. Hukuman yang terakhir ini akan menjadi suatu hukuman yang panjang dan mengerikan. Kamu akan mendapatinya dalam kalimat, dan murkanya bangkit dan ia memerintahkan agar segera pakaian merah lembayung Andronikus ditanggalkan dan dia dibunuh tepat di tempat di mana dia sudah melakukan kefasikannya atas diri Onias. Ya, bangsa imami akan dipukul dalam diri anak-anaknya pula dalam diri para algojo. Dan kamu dapat membaca takdir dari himpunan massa jahat yang bersekongkol dalam perkataan berikut, suara dari darah ini berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau. Dan itu akan diucapkan oleh Allah kepada semua orang yang tidak menjaga rahmat dari surga. Sebab jika benar bahwa aku telah datang untuk menebus, celakalah mereka yang akan menjadi pembunuh-pembunuh, dan mereka tidak akan ditebus, di antara orang-orang ini yang penebusan pertamanya adalah janjiku. Aku telah mengatakannya kepadamu, ingatlah itu. Dan ketika kamu mendengar mereka mengatakan bahwa aku adalah seorang pelaku kejahatan, katakan, tidak. Ia telah memperingatkan kami, dan inilah tandanya, yang sedang digenapi dan ia adalah kurban yang dibunuh demi dosa-dosa dunia. Orang banyak meninggalkan sinagoga dan dengan menggerak-gerakkan tangan mereka semua berbicara mengenai nubuat dan mengenai bagaimana Yesus memberikan penghargaan tinggi kepada Yudas. Penduduk Keriot amat bergembira atas kehormatan yang diberikan kepada mereka oleh Mesias dengan memilih kota dari seorang rasul, dan tepatnya seorang rasul dari Keriot yang akan memulai pengajaran apostolik, dan juga atas hadiah istimewa nubuat. Meski suatu nubuat yang menyedihkan, namun merupakan suatu kehormatan besar sudah menerimanya dengan perkataan-perkataan kasih yang mendahuluinya. Yesus dan kelompok para rasul adalah satu-satunya yang masih tinggal di sinagoga. Mereka lalu pergi masuk ke dalam kebun kecil di antara sinagoga dan rumah si kepala sinagoga. Yudas duduk dan menangis. "Kenapa kau menangis?" "Aku tidak melihat adanya alasan," kata Yudas yang lain. "Ya, aku sendiri juga hampir ingin menangis." "Apa kamu mendengarnya?" "Kita harus berbicara sekarang," kata Petrus. "Kita sudah melakukannya sedikit di atas di gunung, dan kita akan bertambah baik setiap kali. Kau dan Yohanes melakukannya dengan langsung berhasil," kata Yakobus Zebedes menyemangati. "Aku yang paling payah, tetapi Allah akan menolongku." "Betul begitu, Guru?" tanya Andreas. Yesus, yang tengah mengamati beberapa gulungan perkamen yang ia bawa bersamanya,
berpaling dan berkata, "Apa yang kau katakan? Bahwa Allah akan menolongku ketika aku harus berbicara. Aku akan berusaha dan mengulang perkataan-perkataanmu sebaik yang aku dapat." Saudaraku ketakutan dan Yudas menangis. "Kau menangis? Kenapa?" tanya Yesus. "Sebab aku sungguh berdosa." Andreas dan Thomas dapat mengatakannya padamu. "Aku sudah menjelek-jelekkanmu dan engkau membalasku dengan menyebutku murid yang paling terkasih dan memintaku untuk mengajar di sini. Betapa besar kasih, tetapi tidak tahukah kau bahwa aku mengasihimu?" "Ya, tapi, terima kasih, Guru. Aku tidak akan pernah menggerutu lagi. Aku adalah sungguh kegelapan dan engkau adalah terang." Kepala sinagoga kembali dan mengundang mereka ke rumahnya, dan sementara menuju ke sana dia berkata, "Aku merenungkan perkataanmu. Jika aku memahamimu dengan baik, maka sebagaimana di Keriot engkau mendapati seorang murid favorit, Yudas anak Simon kami, demikianlah engkau menubuatkan bahwa engkau akan mendapati seorang murid yang tidak layak. Aku bersedih karenanya. Untunglah, Yudas kami akan mengkompensasi murid yang lain itu. Dengan seluruh keberadaanku," kata Yudas, yang sudah menenangkan diri. Yesus tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia menatap pada lawan bicaranya dan membuat suatu gerakan merentangkan kedua tangannya seolah ia hendak mengatakan, "Demikianlah."